Dia datang ke toko kami, kita jelaskan, kita jabarkan secara detail. Kemudian dia bilang, oke, saya jadi beli. Tadi sebenarnya mau beli yang di sebelah, tapi agak kurang seret gitu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Tori dan juga Fandi. Senang sekali kau hadir dari Manado. Welcome home kau. Ya, Emong, kita ada di GMS Manado dan excited gitu ya untuk dengerin sharing-sharing dari teman-teman di GMS Manado. Ya, nah kau narasumber kita kali ini adalah seorang dokter dan juga ibu dosen yang mempunyai bisnis di toko pertanian sampai mengirim produknya itu keluar pulau. Ada 3 bisnis ya, ada dosen, ada dokter, ada dan juga toko pertanian. Iya, penasaran kan teman-teman? Tapi sebelum itu kita mendengarkan sharing firman dari Fandi. Silakan kau. Oke, pada hari ini saya tertarik untuk membahas dari tema hidup benar, omsetnya membesar. Seperti itu. Jadi diambil dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Agak panjang nih, tapi apa ya? Demikianlah. Jadi ini ceritanya adalah tentang ketika Yakub lagi curhat sama istrinya tercinta yaitu Rahel. Seperti itu. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu, ayahnya Rahel yaitu Laban, dan memberikannya kepadaku, kepada Yakub. Pada suatu kali masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, bermindi-mindi dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, bermindi-mindi dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi ini adalah satu kisah dalam Alkitab yang cukup menarik gitu ya bagi saya. Kenapa? Karena ini adalah pertemuan antara Yakub sama Laban. Kita tahu Yakub itu ketika lahir dia sebenarnya diberi kejulukan dia adalah penipu. Gitu. Dia ini punya masa lalu yang cukup ini ya, nggak terlalu baik gitu ya. Karena dia itu pada waktu lahir itu kan yang lahir Esau dulu, tapi kakinya dipegangin kan sama Yakub. Nah habis itu terus gimana caranya? Ternyata dia bisa trik gitu ya, walaupun sebenarnya salahnya Esau juga sih. Esau itu tidak care dengan hak kesenangannya, ternyata bisa ditukar dengan semangkuk kacang merah. Setelah itu juga Yakub menipu atau memprank gitu ya, coba bahasa sekarang, untuk papanya Ishak, untuk ternyata juga benar-benar memberkati Yakub sebagai anak sulung dan mewarisi semua waris-waris dari hak waris dari anak sulung. Dan itu Esau marah, Yakub lari gitu. Jadi Yakub ini sebenarnya juga orangnya tricky gitu. Yakub ini orangnya seperti kancil lah gitu. Nah tapi ternyata seperti kancil ini ketemu dengan Laban. Laban ini ibarat seperti belut yang dilumurin oli gitu. Nah jadi ini orang yang dulunya tidak baik ketemu dengan orang yang juga sudah tidak baik juga gitu. Tetapi saya rasa begini, yang sekarang Yakub yang sekarang beda dengan Yakub yang dulu. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang sudah bertemu dengan Tuhan di Betel pada waktu itu. Jadi orang yang begitu pertama kali ketemu dengan Tuhan, orang itu akan diubahkan hidupnya dan dia bukan punya hidup yang sama lagi dengan yang dulu. Yakub yang sekarang ketika bertemu dengan Laban adalah Yakub yang berubah. Kalau kita mau baca di ayat-ayat selanjutnya, dia itu akan ngomong, aku tuh sudah bekerja keras, bekerja jujur dan sebagainya. Tetapi berapa kali Laban itu mengubah skema gajinya, berapa kali Laban itu tidak komit pada apa yang sudah ada dalam perjanjian dengan Yakub. Dan pada saat itu, makanya saya waktu itu sempat mikir gini, apakah perbuatan ini dilakukan oleh Yakub dengan adanya pada waktu itu deal dengan Laban? Oke, yang bagus-bagus, yang putih, yang polos, kambing-kambing yang itu semuanya kasih Laban ya, yang bercoreng-coreng itu saya aja. Nah, apakah itu adalah perbuatan trik dari Yakub? Ternyata enggak. Gitu. Bahwa ternyata kita di sini bisa lihat bahwa ternyata itu Tuhan yang membuat Yakub berlipat-lipat ini ternaknya itu karena Tuhan yang ngomong. Seperti itu. Di sini dikatakan bahwa dan malaikat Allah berfirman padaku dalam mimpi itu, lihatlah segala barang jantan yang menjantani yang bercoreng-coreng bla 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 gitu ya, itu akan menjadi milikmu. Nah, di situ. Jadi saya sekarang bisa mengerti bahwa apa yang Yakub lakukan itu ternyata Tuhan yang kasih tahu. Seperti itu. Dan di situ akhirnya ternaknya Yakub bermultiplikasi dengan begitu luar biasa karena Tuhan juga ingin meminta Yakub untuk akhirnya kembali ketemu dengan
kembali ke tanah Kanaan atau ketemu dengan Ishak dan juga dengan Ribka, seperti itu. Jadi saya pengen encourage kita semua gitu, apakah selama ini yang kita lakukan udah benar? Bisa jadi gitu, kita dulu melakukan sesuatu hal yang mungkin sebelum bertobat ya, kita punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi setelah kita ketemu Tuhan, kita nggak boleh pakai cara-cara itu lagi. Gitu. Kita pakai cara yang benar, hidup kudus, kerja keras, jujur, punya integritas, tidak kompromi. Nah setelah itu, nanti apa yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan intervensi, Tuhan akan kasih guidance, Tuhan akan kasih tuntunan, dan di situ hidup kita akan jadi Tuhan pakai lewat dimensi-dimensi Tuhan yang berbeda, yang luar biasa. Semoga bisa memberkati ya. Oke, sekarang kita masuk ke narasumber kita Yes. itu ya. Nah, ini ada Bro Lucky dan juga Sis Priska ya. Yep. Ya. Boleh sedikit cerita background Bro Lucky dan juga Sis Priska? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucky, ini istri saya, Priska. Saya berbackground dari seorang dokter, Priska adalah seorang dosen. Kami menjalankan bisnis bersama berupa toko pertanian, bergerak di bidang pertanian. Kami menjual alat-alat pertanian, benih pertanian, benih tanaman, pestisida, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian seperti pupuk dan lain sebagainya. Nah, terus selain itu kalian juga di GMS aktif juga ya sebagai apa? Kami di GMS kami melayani sebagai CG leader, kami juga melayani di ASA. Nah, ya Oke, keren. iya, dan ini yang menarik kok. Ini kan bisnisnya kan toko pertanian ya. Jadi kita mau tahu nih kira-kira dalam menjalankan bisnis pertanian ini ada nggak tantangan-tantangannya? Tantangan yang pertama pastinya karena berbeda dengan background kita berdua adalah kita harus belajar lagi tentang pertanian ya, itu yang harus. Kemudian tantangan yang sebenarnya terjadi itu pada saat kita di toko itu kan menjual pupuk subsidi. Jadi pada pupuk subsidi adalah pupuk yang paling dicari dan diminati oleh para petani karena mungkin harganya jauh lebih murah ya. Nah, sementara penjualan pupuk subsidi ini kan sebenarnya diatur oleh pemerintah ya, baik itu kuota maupun peruntukannya hanya kepada yang terdaftar begitu sebagai kelompok tani. Jadi di situ kita gontok-gontokan sama petani gitu pada saat mau menjualnya. Ada yang tidak terdaftar tapi mau membeli. Nah, tapi kita karena waktu sebelumnya kita berpikirnya ya karena petani ya kita kasih aja gitu, kita jual aja gitu kan, mereka juga butuh. Kita pikirnya begitu, dan pada saat itu kan juga dari harga penjualannya harusnya mengikuti harga eceran tertinggi, tetapi pada saat itu namanya kita mindsetnya bisnis, maunya untung yang besar ya, jadi kita menjualnya juga di atas dari harga head yang sudah ditentukan gitu kan. Head itu HET ya, harga eceran tertinggi ya, dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Jadi tantangan kita lebih kepada bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti itu gitu setelah berjalannya di lapangan. Dan setelah kita mengenal dan mengerti firman, kemudian kita berkomitmen untuk ini tuh salah, ini tuh nggak benar gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk kita berkomitmen ya menjualnya kepada yang berhak mendapatkan, yaitu kepada yang ada namanya sesuai dengan daftar namanya. Kemudian kita juga memutuskan untuk menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Itu cukup dilema dan tantangan yang cukup besar buat kami, karena itu berarti penjualan kami ini secara pemikiran manusia ya, penjualannya pasti akan menurun karena dari sana kita akan mengurangi cukup besar nilainya, yang dikurangi, harga yang dikurangi itu cukup besar ya. Dan di sana juga selain dari penjualannya, minat orang untuk datang berbelanja juga akan berkurang gitu. Jadi begini loh, di toko pertanian itu ya, pupuk subsidi ini menjadi incaran utama karena orang yang datang belanja yang pertama kali mereka tanyakan tuh biasanya gini, pupuk subsidi ada? Kita jawab ada. Mereka mau beli, kita tanyakan apakah ada terdaftar namanya. Ketika kita sudah banyak embel-embelnya seperti itu, mereka itu keluar gitu dari toko gitu, nggak jadi beli karena terlalu apa ya, mungkin menurut mereka nggak dapat yang mereka butuhkan begitu kan. Jadi akhirnya mereka keluar. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita kasih mereka pupuk subsidi itu
mereka itu akan beli yang lain-lainnya, pestisidanya, bibitnya gitu. Tapi karena mereka nggak dapat pupuk subsidi, mereka pikir ya udah kita ngapain di situ, nggak dapat yang kita cari, itu kan yang paling dicari kan. Karena harganya yang memang sangat jauh sekali dengan pupuk yang tidak disubsidi, non subsidi gitu kan. Nah itu adalah tantangan yang terbesar sih yang kita alami pada saat kita terjun ke bisnis ini seperti itu. Nah kalau boleh tahu gini, ini memang toko alat pertanian atau ini mulai dari awal kalian berdua yang merintis atau itu kalian melanjutkan dari seseorang? Awalnya perintisan ini sebenarnya adalah bisnis dari keluarga, tapi kami sudah mengambil alih sepenuhnya, sehingga itu sudah kami running sekarang ini. Jadi kami sudah menjalankan, kami berdua menjalankan secara sistematis ya, sesuai dengan yang kami lakukan seperti itu. Menarik sekali nih yang tadi yang disampaikan oleh Sis Priska kan tadinya sempat menjual harga di atas head ya. Nah terus kemudian apa yang membuat Sis sama Bro itu jadi menjual harganya itu kurang lebih nih sama gitu ya, seperti apa yang pemerintah tetapkan gitu. Terus sama ikut prosedur gitu ya, yang tadi berarti itu apa awal mulanya gitu. Mau akhirnya udahlah jadikan beralih ya, sistem mekanismenya otomatis beralih kan ya. Terus nanti mungkin ada dampaknya itu. Nah boleh di-sharekan sama kita? Awalnya sih dilema sih. Awalnya biasanya untungnya besar, tiba-tiba mau dijual dengan head pemerintah yang kita tahu bersama kan untungnya paling ya secuil lah, tipis. Tapi ya, kami mulai berusaha menjalankan firman Tuhan. Di Mazmur 37 juga dikatakan kan kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan dan anak cucu kita nggak akan minta-minta roti. Amin. Kami cuma berdasarkan itu, kami mau menjalankan firman Tuhan dan kami mau taat aja. Ya, jadi prinsipnya itu kan kita harus mengerti dan kami juga dibukakan bahwa kita ini manusia ini adalah sebagai pengelola saja. Jadi tidak ada yang kita punya saat ini yang tidak kita dapatkan dari Tuhan. Jadi semua itu hanyalah pemberian itu. Jadi kalau kita mau untuk mengelola sesuatu yang besar ya kita harus menunjukkan kapasitas kita mampu untuk mengelola sesuatu yang kecil dengan cara yang benar dulu. Seperti itu. Jadi kita berdua akhirnya memutuskan untuk kita benar dulu deh di perkara-perkara yang kecil dan sederhana seperti ini gitu kan. Soal berkat dan lain sebagainya, firman Tuhan bilang kan itu akan mengikuti gitu kan. Jadi yang paling utamanya apa sih di sini, kita harus mengerti yang paling utama di dalam hidup ini apa sih begitu ya. Jadi bukan hanya yang kelihatan aja, tapi ada sesuatu yang nggak kelihatan yang dikerjakan oleh Tuhan yang harus kita percaya di sana gitu. Kalau gitu toko-toko lain lebih happy dong. Iya bener ya, kompetitor masih lebih happy. Toko sebelahan, kita toko pertanian, sebelah kita tepat sebelah kita itu toko pertanian juga. Iya. Nah itu ada dampaknya nggak? Jadi dengan sistem yang baru, mekanisme yang baru, mungkin dari omsetnya atau jelas. Awalnya itu toko pertanian kita itu ketika kita menerapkan sistem ini penjualannya berkurang dan ada kan kita sering juga lihat ke sebelah cek toko sebelah kompetitor itu makin banyak ada buka lagi gitu pertanian yang datang customernya makin datang ke kompetitor sebelah tapi itulah kami tetap mau seperti yang Priska bilang tadi, kami mau menjalankan hal-hal yang kecil ini, kami tetap mau menjalani hal-hal yang kecil ini. Kenangan Tuhan, sekarang ini omset kami bisa sampai 2 kali lipat daripada omsetnya. Oh, puji Tuhan. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan yang agak nakal nih. Maksudnya pemikirannya seperti ini. Omset meningkat 2 kali lipat, itu apa benar kalian tidak melakukan apa-apa, lalu Tuhan kirim customer lebih banyak 2 kali lipat, atau kalian juga melakukan sesuatu, katakanlah added value gitu ya. Misalnya dengan kita nggak ngelanggar HET, tapi mungkin kalian nambahin dengan bentuk servis apa, atau dapat bonus apa, atau strateginya gimana, sehingga akhirnya Tuhan juga berkenan dengan apa yang kalian lakukan juga. Itu juga termasuk tantangan kita ya. Ketika kita mau berhenti dengan praktek-praktek yang lama, berarti kita harus mengembangkan sesuatu yang baru, termasuk di dalamnya strategi yang baru ya. Beberapa hal yang kita coba terapkan di bisnis kita itu, yang pertama adalah kita melakukan cross selling. Jadi pada saat
customernya datang membeli sesuatu yang mereka butuhkan, kita juga menawarkan produk yang lain yang bisa saling melengkapi dengan produk yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dia mau beli pestisida, kita tawarkan juga perekatnya supaya nggak larut dari air ketika hujan seperti itu ya. Dan penambahan kecil seperti itu kalau misalnya diakumulasi itu nilainya cukup signifikan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang inovatif, karena dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, otomatis kita mau nggak mau harus mengikutinya ya. Jadi waktu itu suami membuat titik lokasi di Google, kemudian dia juga dengan rajin sekali dia posting-posting di marketplace gitu ya, produk-produk yang kita jual. Kemudian kalau orang cari di Google kan, oh ada nih, jadi terpercaya nih tokonya gitu. Kemudian kita juga menyediakan untuk mengakomodasi itu, kita juga menyediakan katalog online. Nah, katalog online. Jadi dari marketplace itu tadi, yang secara online itu tadi, kita itu bisa menjaring customer baru itu sekitaran 40% dari situ. Dan jadi misalkan di toko situ kan nanti ditaruhkan nomor telepon ya. Jadi kita dihubungi lewat WA. Bahkan customer dari luar pulau juga kita dapatkannya dari situ. Dari luar pulau dapatnya dari situ. Kemudian karena kita keterbatasan kan nggak mungkin nanti ke toko ya lihat barang-barangnya di toko. Jadi kita punya online katalog gitu. Jadi kita kirimkan katalog online-nya. Kemudian nanti kalau negosiasinya semuanya bisa lewat WA dan seperti itu ya. Jadi itu sangat membantu sekali untuk menutupi yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk di sini dalam arti bahwa yang tadinya itu yang dijual di toko adalah produk-produk yang biasanya digunakan oleh petani konvensional yang memiliki lahan. Kita juga harus memikirkan bahwa di kota-kota besar saat ini lahannya itu semakin berkurang. Jadi kita menyediakan produk-produk untuk hidroponik. Dan juga karena banyak juga yang ibu-ibu yang peminat bunga ya. Waktu COVID lebih khususnya, waktu itu banyak sekali yang menanam bunga di rumah. Jadi kita memutuskan untuk kita sediakan juga produk-produk yang bisa dijual gitu, yang ada hubungannya dengan itu tadi, bunga-bunga tadi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan yang berkualitas. Menurut saya ini penting sekali dan ini sangat berhubungan sekali dengan product knowledge. Orang itu datang ke kita bukan hanya untuk saya mau beli A. Nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya tahu apa yang dia butuh gitu. Ada yang datang dengan kita itu yang harus menjelaskan produk yang Anda butuhkan ini dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya dan kita nggak menguasai product knowledge itu, kebutuhan customer tadi tidak akan bisa terpenuhi. Dan itu yang paling penting karena kita juga punya pengalamannya. Saya sama suami kalau di toko itu kita vokal sekali, kita kalau menjelaskan itu panjang kali lebar gitu ke customer ya. Dan ada kita punya pengalaman customer itu dia udah dari toko sebelah nih, kemudian dia datang cek ke kita karena mungkin kurang memuaskan di toko sebelah, nggak dapat apa yang dia butuhkan. Dia datang ke toko kami, kita jelaskan, kita jabarkan secara detail, kemudian dia bilang oke, saya jadi beli. Tadi sebenarnya mau beli yang di sebelah tapi agak kurang seret gitu. Jadi ketika datang ke sini dia berkeputusan membelinya di kita gitu karena penjelasan yang memuaskan tadi. Jadi kebutuhan si customernya itu merasa terpenuhi. Itu sih upaya-upaya yang kita lakukan begitu untuk tokonya. Ya, jadi teman-teman jangan sampai lalu sekarang Tuhan aku udah itu bener nih gitu, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu bukan itu bener tapi malas gitu. Gitu. Tapi teman-teman bisa lihat ya bahwa ini maksudnya hidup benar itu juga tidak hanya sikap hati kita, tapi sikap hati yang benar pasti juga tidak akan malas dan pasti akan mau belajar berbuat sesuatu. Dan gitu. terutama diberikan hikmat dari Tuhan. Otomatis tadi inovasi-inovasi yang dilakukan Sis Priska pasti itu karena memutuskan hidup benar, mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga bisa memberikan inovasi-inovasi itu tadi. Betul, Dan satu lagi nih yang menarik nih. Tadi kan ada bilang kalau customernya itu dari luar pulau gitu ya. Nah, tahu sendiri kan kondisinya kan di Sulawesi ya, ya. Nah, luar pulau. Berarti pulaunya kecil-kecil gitu ya? Pulaunya itu pulau di Jawa atau pulau di luar Sulawesi? Masih di Sulawesi ya. Ini menarik. Itu adalah customer yang di luar pulau Sulawesi yang kecil-kecil itu tadi. Harus pakai kapal ya ke sini ya. Harus pakai kapal. Dan bayangin customer itu bahkan kita belum pernah lihat mukanya sama sekali. Orangnya sudah masuk di rekening. Itu aja. Percaya mereka ya. Iya. Dan transaksinya
besar loh. Dan kalau jadi saya pun bingung. Ini benar-benar perkenanan Tuhan buat kami itu. Kami merasa mujizat itu nyata lewat seperti ini. Saya aja nggak akan percaya orang dengan gampangnya langsung mengirim uang langsung ke rekening seperti itu. Tapi kami tetap jaga komitmen kami. Kami menjaga nama baik kami. Itu yang selalu kami pegang. Kami berusaha mencarikan mulai dari transportasi darat sampai transportasi lautnya sampai ekspedisinya. Kami jamin pengirimannya. Itu adalah hal yang menurut kita bukan bidang kita loh. Saya sebelumnya dokter itu nggak ngerti mengenai ekspedisi, nggak ngerti sampai mau angkat itu di pelabuhan itu gimana caranya, atau mau ngantar itu gimana caranya. Kami itu semua berkat perkenanan Tuhan. Kami sampai temukan ekspedisi terbaik, sampai kami jalan itu semua cuma berkat dari Tuhan. Ya, keren. Sampai dapat ekspedisi yang terpercaya begitu. Berarti kalau boleh tahu udah berapa pulau ini, karena Sulawesi termasuk banyak ini. Ya, pulaunya kecil banyak ya. Gitu. Betul. Kami sekarang juga melayani sampai Maluku, pulau-pulau kecil gitu. Ya. Dan semua shippingnya dari Manado. Dari Manado. Oke. Itu juga yang kalau misalnya dari Pelabuhan Bitung, tapi mereka itu kita antarkan ke pelabuhannya aja gitu. Jadi nanti mereka yang ngatur pengirimannya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh iya. Menarik sekali. Saya justru malah pengen tahu nih setelah yang pertanyaan terakhir ini, gimana caranya kalian bagi waktu dengan 3 ini yang berbeda ya? Dokter pasti itu urusannya kan cukup banyak ya, belum lagi nanti ada pasiennya biasanya banyak, seminar lah, harus praktek di rumah sakit lah, gitu dan sebagainya. Yang satu dosen gitu ya, juga harus belajar lah, apalah. Nah, sedangkan ada toko juga, kalian akan ada keluarga juga kan. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya? Sekali lagi, itu hanya mujizat, hanya perkenanan Tuhan sampai kami bisa mengatur waktu kami. Setiap hari kami berdoa itu, kita menentukan prioritas mana yang harus kami jalani lebih dahulu. Kami selalu berdoa, Tuhan tunjukkan kemana saya harus melangkah. Satu hari itu saya bisa sampai ada 4 kegiatan sekaligus. Jadi kami membagi waktu, kami selalu mengutamakan suara dari Tuhan. Kita harus kemana nih Tuhan? Apa yang harus kita buat? Jadi, nah, contoh gimana nih? Contoh misalnya ambil satu contoh. Sepertinya ada acara, tiba-tiba misalnya ada pasien telepon, Dok, saya punya anak sakit gini. Do itu ya panggilan ke ini. Dok. Oh gitu. Saya kira namanya Dokter Lucky, tapi namanya Do. Dok. Oke. Oke. Nah, itu juga berarti ada yang butuh kan ke saya, dan itu sama seperti Tuhan bilang, kita harus melihat sama kita. Jadi otomatis yang itu kita kesampingkan dulu, bukan tidak dilihat lagi, tapi kita kesampingkan dulu, kita utamakan dulu sesama kita, baru kita melayani lagi kembali ke toko lagi, atau kita melayani bisnisnya lagi. Tapi sempat sih khawatir nanti gimana dokternya, nanti gimana kliniknya gimana, atau nanti gimana pekerjaan saya nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan bilang bahwa kita akan nanti diperhadapkan dengan raja-raja. Dan saya lihat perkenanannya Tuhan, khususnya tahun ini saya diangkat. Bahkan diangkat, saya bingung. Saya makin sibuk, tapi makin diangkat Tuhan. Ini cuma dari Tuhan. Saya nggak punya koneksi apa-apa. Saya nggak kenal siapa-siapa. Pejabat siapapun saya nggak kenal. Tiba-tiba diangkat jadi staf khususnya Bupati itu. Menurut saya itu perkenanannya Tuhan. Itu the great shiftness-nya saya. Ya. Jadi kalau lebih khususnya kalau bicara soal waktu ya. Jadi kan kita kan udah tahu nih rutinitas kita dari jam berapa sampai jam berapa kita harus ngapain. Kayak dia punya jadwal praktek, saya juga punya jadwal ngajar. Oke. Jadi kalau untuk menghandle customer itu yang kita agak fleksibelnya di situ. Jadi ketika ada pengantaran barang, kita ngomongnya ke customer, bisanya di hari ini loh pengantarannya. Apakah bisa? Dan puji Tuhan selama ini diterima setiap waktu. Jadi kalau misalnya saya butuhnya hari gini, aduh maaf Bu, kita nggak bisa hari begini, kita bisanya di hari sekian, hari misalnya nggak bisa hari Senin, bisanya di hari Rabu atau hari Jumat. Puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah karena hal itu kemudian mereka nggak beli lagi, nggak sih. Jadi itu sih karena perkenanan Tuhan, dan kita tahu yang mana menjadi prioritas kita seperti itu. Oke, terakhir dari saya Ko. Iya. Boleh nggak ini kan
bagus sekali ya perjalanan bisnisnya juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Boleh nggak tips and tricks nih buat teman-teman gitu ya, untuk teman-teman yang menjalankan bisnis yang sama atau juga mungkin teman-teman yang tadinya masih bingung nih, tadinya dengan cara yang lama dan akhirnya beralih ke cara yang baru dan diberi berkat luar biasa. Nah, boleh dikasih share tips-tipsnya? Gimana ini tips-tipsnya? Tipsnya ya, yang pertama harus kita cari adalah perkenanan Tuhan dulu, ya. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih berharga dari segala yang kelihatan secara manusia, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa kerjakan bagian kita, ya. Itu hal yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang, ya. Jadi Tuhan mengerjakan bagiannya untuk kita, tapi kita juga harus mengerjakan bagian kita. Karena Lukas 16 ayat 10 bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga benar dalam perkara-perkara besar. Ketika Tuhan melihat kita benar dan setia dalam perkara-perkara yang kecil, urusan berkat itu pasti Tuhan akan aturkan buat kita. Tetapi ingat, kita harus melakukan apa? Setia dan benar. Dan jangan sampai di situ juga, Tuhan juga suruh kita apa? Belajar kesemut. Artinya apa? Jangan malas, kita harus mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan, ya. Harus bekerja keras, harus komitmen, ya, dan juga harus mampu mengarrange bisnisnya itu dengan baik, tentunya dengan hikmat dari Tuhan seperti itu. Oh, keren. Iya. Jangan takut soal waktu. Ketika kita melayani Tuhan itu, nggak usah pikir soal pekerjaan. Pekerjaan itu hal yang nanti. Kita melayani aja, nggak usah takut. Oh, nanti bakal bentrok dengan melayani. Sampai detik ini Tuhan selalu Tuhan lihat kerinduan hati terdalamnya kami berdua. Jarang sekali kami mau bentrok pekerjaan kami sama pelayanan. Tuhan tetap selalu melihat. Pasti ada saja, misalnya contoh hari ini misalnya, dia mengajar, saya kerja misalnya. Pas melayani itu Tuhan ada saja misalnya, nggak jadi, mata kuliahnya nggak jadi, seperti itu. Jadi perkenanan Tuhan untuk melihat kita kalau kita melayani Tuhan itu, kerinduan hati kita pasti dilihat Tuhan. Jadi nggak usah khawatir soal waktu. Tapi saya rasa kita belajar banyak ya pada hari ini, bahwa yang pertama value dari Tuhan, yang kedua ya kita kerjakan bagian kita, jangan terlalu khawatir mikirin yang macam-macam. Kita nanti berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan pimpin. Gitu. Nah, sekarang kita minta Anda mau berdua atau salah satu untuk doakan teman-teman. Mari kita dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Pada saat ini kami mau mendoakan buat teman-teman kami yang saat ini menyaksikan acara ini. Kami Tuhan berdoa buat mereka, biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian milik hidup mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melangkah di dalam jalan-jalan-Mu yang benar, terus hidup taat dan setia kepada apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup mereka, dan terus percaya bahwa setiap orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan, hidupnya pasti akan dipelihara Tuhan. Mampukan juga kepada mereka Tuhan untuk terus bekerja keras dan terus berusaha Tuhan melakukan bagian yang sudah seharusnya dilakukan oleh kami sebagai manusia. Kami menyadari bahwa kami hanyalah sebagai pengelola saja Tuhan, maka berikan juga kepada kami semua di tempat ini, bahkan kepada setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka juga hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada-Mu. Pimpin mereka untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, maka Engkau akan membukakan setiap tingkat-tingkat berkat langit dari sorga turun atas mereka, dan setiap pekerjaan yang mereka lakukan dengan benar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Bro Lucky, thank you Priska. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya Anda diberkati, itu jangan lupa share, like, komen, dan kasih kami juga laporan-laporan kemenangan yang sudah Anda terima dari Tuhan. See you. See you, bye-bye, God bless.